Mohon berkenan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Gubernur Banten didampingi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam hal PLH Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan Kakanwil Banten untuk mendampingi penyerahan surat keputusan. Surat keputusan pemberian remisi umum 2 atau langsung bebas diberikan kepada Ananda Ade Harun bin Ujang Makmur, menerima remisi sebesar 5 bulan dan mendapatkan ijazah kelulusan SMP Istimewa Lapas Anak Pria Tangerang. Dan yang kedua diberikan kepada Ananda Sigrilah bin Yusuf Syukur, menerima remisi umum 2 sebanyak 3 bulan dan menerima sertifikat pelatihan keterampilan penjahatan serta mendapatkan uang transport bantuan dari Gubernur Banten. Untuk selanjutnya, penyerahan bantuan dari Gubernur Banten untuk siswa Sekolah Istimewa Lapas Anak Pria Tangerang yang diperuntukkan untuk siswa SMK, sebesar voucher pendidikan yaitu Rp1 juta sebanyak 30 orang siswa dengan total nilai sejumlah Rp30 juta. Kemudian juga diserahkan bantuan berupa bola voli dan bola sepak masing-masing sebanyak 7 buah. Bantuan juga diberikan kepada siswa SMP berupa voucher pendidikan sebesar Rp750.000 kepada 36 orang siswa dengan total nilai sejumlah Rp27 juta, ditambah dengan seperangkat tas dan buku tulis sebanyak 36 paket. Dan bantuan juga diberikan untuk siswa SD dengan voucher pendidikan sebesar Rp650.000 sebanyak 35 orang siswa sehingga total Rp22.750.000. Dan bantuan juga diberikan kepada pesantren Lapas Anak dengan voucher pendidikan sebesar Rp5 juta. Ya, demikian tadi penyerahan. Untuk selanjutnya kepada perwakilan dimohon kembali ke tempat. Amanat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Amir Samsudin disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Gubernur Provinsi Banten beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati pula para anggota Muspida Provinsi Banten, para pejabat eselon 1 lingkungan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, anggota Muspida Pemerintah Kota Tangerang, para pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, rekan media, undangan, serta hadirin yang berbahagia, dan juga warga binaan pemasyarakatan yang saya cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang mulia dan berharga ini kita semua dapat menghadiri dan mengikuti acara pemberian remisi umum kepada narapidana dan anak pidana dalam rangka ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-68 tanggal 17 Agustus 2013. Semoga kita lebih meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air dan bangsa,
lebih meningkatkan daya juang kita terhadap bangsa dan negara, lebih mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hadirin peserta upacara dan petugas pemasyarakatan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya juga mengajak para hadirin untuk mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah mendahului kita, di mana mereka telah berjuang mempertaruhkan harta, jiwa, dan raga mereka demi satu kata, kemerdekaan. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya sebuah kata, melainkan adalah juga sebuah simbol kebebasan untuk bersikap, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, patutlah kita mendoakan para pahlawan kita agar senantiasa diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Kepada kita semua yang masih hidup, semoga Tuhan mengaruniakan taufik, hidayah, dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dengan mengisi kemerdekaan serta aktif berperan dalam pembangunan. Kemerdekaan sejatinya dapat membawa rakyat kepada kondisi yang adil dan sejahtera. Sila kelima dari Pancasila sebagai dasar negara kita telah mengamanatkan untuk memberikan keadilan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Secara filosofis, keadilan hukum semestinya menjadi sebuah tonggak kepribadian bangsa ini, selain daripada persoalan keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Bahkan lebih jauh lagi, semestinya dapat menjadi sebuah filter atau paradigma yang dapat menolong bangsa ini sehingga dapat keluar dari krisis moral yang tengah menimpa bangsa ini. Law enforcement, penegakan hukum, akan dapat ditegakkan jika kita mempunyai komitmen kuat, konsisten, dan kontinuitas, serta tidak diskriminatif. Siapapun harus tunduk pada hukum. Penegakan hukum tidak boleh memihak kepada siapapun dan dengan alasan apapun, kecuali kepada kebenaran dan keadilan itu sendiri. Disitulah letak wibawa hukum dan keadilan. Hadirin peserta upacara dan petugas pemasyarakatan yang berbahagia. Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, di mana pada fase inilah kewajiban negara untuk membentuk narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik serta bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan yang merupakan tempat pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat terwujud sesuai dengan tujuan pemasyarakatan manakala terjalinnya kondisi keamanan dan ketertiban di lapas itu sendiri. Pada kenyataan, pembinaan di lapas bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Sampai saat ini, pemasyarakatan masih menjadi sorotan publik. Maraknya penyalahgunaan handphone, peredaran narkoba dan pungli, serta terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan, pemberontakan, dan pelarian. Kondisi lapas, rutan yang overkapasitas akan memberikan dampak menurunnya kualitas layanan pemasyarakatan di lapas dan rutan. Akan menciptakan kondisi yang kurang ideal, baik jumlah petugas dengan penghuni yang tidak sebanding, maupun kemampuan anggaran dan ketersediaan sarana prasarana yang sangat terbatas, sehingga akan berakibat terhadap rendahnya kualitas layanan dan tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan penghuni maupun masyarakat, bahkan sampai terjadinya kerusuhan ataupun demonstrasi. Kami berharap kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk peka terhadap lingkungan
situasi dan kondisi, baik di dalam lapas dan rutan sendiri maupun di masyarakat. Bangun komunikasi dengan penghuni ataupun masyarakat. Tingkatkan pengawasan untuk mengurangi kehidupan menyimpang dan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan. Untuk itu, saya perintahkan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk memperkuat integritas, komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan tugas. Saya akan menindak tegas kepada petugas yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hal peredaran narkoba. Tantangan pemasyarakatan di masa depan akan semakin kompleks dan beragam. Tingginya tingkat hunian di lapas dan rutan, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, terbatasnya sarana dan prasarana, serta anggaran yang minim akan sangat berpengaruh terhadap proses pemasyarakatan, kualitas layanan pemasyarakatan, dan kehidupan di dalam lapas dan rutan, baik antar penghuni, antar petugas, maupun petugas dan penghuni. Namun, hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk terjadinya penyimpangan dan menurunkan kualitas layanan. Akan tetapi petugas pemasyarakatan dituntut untuk bekerja keras, cerdas dan ikhlas dengan menjunjung integritas dan komitmen sebagai pembina warga binaan pemasyarakatan serta sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Saya sangat mengapresiasi jajaran pemasyarakatan di tengah keterbatasan dan masalah yang terus melanda belakangan ini, tetap bersemangat bekerja melakukan upaya perbaikan. Ada dua hal yang saat ini sedang dikembangkan oleh jajaran pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan. Keduanya dilakukan dengan pendekatan teknologi, yaitu transparansi informasi publik melalui pengembangan website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan otorisasi cetak surat keputusan pembebasan bersyarat secara online. Upaya pendekatan teknologi inilah wujud pemasyarakatan lebih terbuka, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat. Petugas pemasyarakatan saat ini dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif serta menjalankan tugas dengan penuh komitmen, yakni bekerja lebih keras, cerdas dan ikhlas sehingga petugas pemasyarakatan bukan saja menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai rutinitas semata, akan tetapi diharapkan mampu membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk lebih kreatif, produktif dan mandiri, sehingga pada gilirannya mereka mampu berintegrasi secara sehat dalam kehidupan di masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Dengan bercermin dari masalah tersebut, pemerintah telah merencanakan upaya-upaya penanganannya melalui penyelesaian pembangunan lapas ataupun rutan baru dengan harapan dapat menambah kapasitas hunian, mempercepat pemberian hak serta pemberian gerasi, remisi, pembebasan bersyarat bagi narapidana anak, lanjut usia, maupun yang sakit berkepanjangan. Selanjutnya, melalui kesepakatan dengan instansi penegak hukum lainnya, ke depan direncanakan penempatan narapidana pengguna narkoba akan ditempatkan di pusat-pusat rehabilitasi. Kemudian akan dilakukan perbaikan sistem hukum penegakan hukum, sehingga penjara tidak dijadikan tujuan utama dalam pemidanaan. Selain itu, pemerintah juga akan memperbaiki kesejahteraan petugas pengamanan dengan menunaikan grade pada tunjangan kinerjanya dengan harapan dapat mendorong peningkatan sistem pengamanan di lapas dan rutan. Tidak kalah penting, langkah di atas juga harus didukung oleh salah satu faktor utama, yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi antara petugas dan warga binaan pemasyarakatan perlu dipelihara sehingga petugas tahu apa yang menjadi tuntutan warga binaan, dan sebaliknya warga binaan pemasyarakatan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta informasi perkembangan kebijakan dan aturan.
Dengan demikian tujuan dari sistem pemasyarakatan insya Allah dapat tercapai. Hadirin peserta upacara dan petugas pemasyarakatan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah daerah dan seluruh instansi serta lembaga sosial yang telah turut serta berpartisipasi memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemasyarakatan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada bangsa, negara dengan limpahkan kasih dan karunia. Bagi narapidana yang telah mendapatkan remisi, saya ucapkan selamat. Secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Banten dengan perhatiannya dan kasih sayangnya kepada anak-anak kami yang akan bebas pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Ibu. Semoga dengan pemberian remisi ini akan memberikan kesadaran saudara-saudara untuk selalu berbuat baik dan dapat berperan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Di akhir kata, saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh petugas pemasyarakatan yang dengan tulus ikhlas mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa. Saya mengharapkan agar peningkatan terus semangat dan dedikasi saudara terhadap tugas yang sangat mulia ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menganugerahkan curahan limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-68. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mohon berkenan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia didampingi oleh PLH Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk melaunching informasi pemasyarakatan berbasis IT dengan ditandai penekanan tombol mouse. Video. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-Sami'il Basir. Al-Qaili fi kitabihil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ya Allah yang Maha Esa, dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah serta terima kasih kami bersyukur atas nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini dalam rangka upacara pemberian remisi umum bagi warga binaan, khususnya di Lapas Anak Pria Tangerang dan umumnya di seluruh lapas di Indonesia. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Karena itu berilah kekuatan dan kemampuan kepada Bapak Presiden kita, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang telah memberikan remisi umum dan pengampunan kepada warga binaan kami melalui Menteri Hukum dan HAM kita. Dan berikan kekuatan dan kemampuan kepada pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 menuju roda pemerintahan yang gemah refah loh jenawi totoh tentrem kertora harjo di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Pemurah, karuniakanlah kepada kami keteguhan iman, ketakwaan dan kesabaran. Jadikan momentum pemberian remisi umum ini merupakan langkah baru bagi warga binaan pemasyarakatan kami,
dalam menjalani kehidupan mereka setelah kembali ke masyarakat, dan kepada warga binaan kami yang masih menjalani hukuman, semoga Engkau berkenan senantiasa memberikan kekuatan dan kesabaran. Ya Allah yang Maha Adil, tanamkanlah dalam jiwa kami dan pemimpin kami